Baiklah teman-teman semua bendahara dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mensimulasikan kegiatan pada file pre-accounting yang dipegang bendahara. Pada awal tahun, pada bulan Januari, misal teman-teman masih mempunyai silva tahun lalu, silahkan diisikan di sini. Misal kita masih punya silva 100 juta misal, maka di sini akan terotomatis terisi. Saldo awal 100 seperti itu. Untuk awal bulan, misal kita menerima dana, kita misalkan saja pada tanggal 22 Januari, seperti lagunya Iwan Fals ya, 22 Januari. Misal terima dana tahap 1 senilai tahap 1. Misal senilai ini. Kemudian pada awal bulan kita selaku bendahara biasanya akan terlebih dahulu mempointing kegiatan-kegiatan seperti jasa ya, untuk langganan. Biasanya seperti langganan listrik, air, telepon, internet, dan lain-lain ya. Semisal seperti itu. Lanjut kita lihat file pointing yang ada di Google Drive kita selaku bendahara, yang biasanya sudah di pointing sama tim belanja atau yang merealisasikan kegiatan. Misal mereka mempointing untuk pemilihan ini. Kita kasih nomor dahulu. Lantas kita cek go to control, berapa sebaiknya kita ambil untuk pengambilan ke bank. Di sini total 64 kisaran. Berarti kita perlu mengambil
ya setidaknya dilebihkan karena di sini untuk kegiatan perjalanan dinas dan lainnya belum terpointing atau belum teranggarkan ya, belum terpointing. Misal kita tarik dana pada tanggal 25, misal kita lebihkan senilai 70 juta, ya maka ada sisa senilai 5 juta. Ini bisa untuk kas tunai yang dipegang bendahara untuk mungkin kegiatan-kegiatan yang belum terpointing seperti perjalanan dinas contohnya. Nanti untuk berita acara juga nanti akan terisi otomatis, misal kita isikan. Ini misal kita punya silpa tahun lalu ya. Jika tidak punya, maka kita lihat juga di berita acaranya. Seperti ini. Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Lantas, misal ada perjalanan dinas, misal perjalanan dinas untuk MGMP, jarak 80-90 misal. Di sini ada anggaran untuk 18 kali senilai 250. Misal di sini 2 orang dengan orang yang sama, maka kita anggarkan misal atas nama Danum. Maka masih ada sisa senilai 4 juta ya. Misal ada lagi satu orang, kita input manual ya, atas nama Aldi misal. Seperti itu. Ini sisa tunainya berkurang. Begitu juga nanti otomatis di berita acaranya. Nah, pada file A1 atau anggaran Januari,
Itu di sini masih terisi otomatis sesuai dengan kode rekening pajaknya, sesuai dengan ini ya. Jadi kita perlu menganalisa mana yang kena pajak dan mana yang tidak kena pajak. Semisal buku ini siplah, tinggal kita isikan siplah. Terus contoh saja mana yang siplah. Yang siplah harus dengan kode rekening dan kode kegiatan yang sama, itu bisa disiplahkan ya. Contohnya ini misal siplah. Kita kasih keterangan untuk siplah. Contohnya seperti itu. Untuk perhitungan pajaknya, kalau siplah otomatis kita tidak kena pajak ya. Kita tidak membuat billing atau membuat setoran pajak. Nanti akan otomatis dari pihak siplah yang memotong pajaknya. Kita setor senilai total anggaran. Di sini ada perhitungan pajaknya, bisa kita analisa. Tampilan aslinya seperti ini, hanya untuk menghemat view atau meminimalis tampilan. Biasanya saya hide. Terus kita sortir. Kita sortir berdasarkan Fs dan E, SNP dan kode rekening. Ya, contoh saja ini perbedaan antara siplah dan non-siplah. Jika kita pakai siplah, pajak senilai 730.870 untuk yang tadi kita siplahkan. Jika kita tidak pakai siplah, ada perbedaan Rp730.856. Silahkan teman-teman bisa menganalisa. Ini bisa disiplahkan. Seperti itu ya, teman-teman.
maka kita bisa mengkalkulasi udah otomatis berapa pajak yang setidaknya akan kita setorkan pada bulan Januari. Nanti juga akan terlihat untuk BHP dan BHM-nya. Begitu juga untuk grafik berapa persen Januari. Untuk Januari kita sudah merealisasikan. Nanti semuanya akan terisi otomatis. Ini tinggal dilengkapi ya teman-teman untuk data satuan pendidikan, untuk identitas pendidikannya. Misal maka ada otomatis terisi. Untuk selanjutnya misal sudah kita analisa, kita bisa kembali mengurutkan. Nah, untuk laporan di Arkas nantinya untuk membuat PKU, kita bisa mengcopy ini ke sini ke database, sheet database SPC. Kemudian pajaknya juga kita copy. Itu juga nominalnya. Misal listrik tidak senilai ini ya, misal hanya habis 10 juta senilai ini misal, terus air ini hanya misal saja. Maka sisa ini biasanya untuk di Arkas itu sudah terakumulasi otomatis. Kalau di sini kita bisa secara manual ambil sisa. Nah, sisa-sisa ini nantinya akan kita siapkan untuk pergeseran ke satu ya. Bulan Maret, Mei, bulan Maret sampai dengan bulan Mei. Misal P1 seperti itu. Nilai ini biasanya akan terakumulasi otomatis di aplikasi Arkas ya. Kalau kita lakukan secara manual ambil sisa, seperti itu teman-teman.
Ya, silakan lanjut untuk pengisian keseluruhan data rekanannya, uang sejumlah. Nah, ini bisa kita kopikan dari sini, sama persis seperti kegiatan pada bulan Januari ya. Nah, silakan misal ini tanggal berapa SPJ-nya dibayarkan tunai atau siplah, ya, tunai siplah. Isi keseluruhan ya, yang warna putih. Untuk input di Arkas nanti kita tinggal ya mengisikan dari file database ini. Berita acara nantinya sudah terisi otomatis. Perhitungannya ya. Nanti untuk sisa-sisa ini yang akan kita anggaran untuk pergeseran satu. Untuk membuat anggaran pergeseran satu nanti kita bisa isikan di bawah ini. Ya misal kita kasih satu spasi lah, satu baris pergeseran satu misal. Boleh kita kasih tanda warna atau apapun. Untuk pergeseran satu itu warna kuning ya. Misal kita tengahkan ini, atau juga kita perbesar hurufnya. Nah, nanti kita isikan ini. Ya, misal saja untuk kegiatan apalah, silakan kita isikan seperti kita membuat anggaran baru ya di bawah ini, di baris ini. Seperti itu. Mungkin bisa sedikit dipahami ya. Ada gambaran bagi teman-teman bagaimana mengoperasikan. Sebenarnya tidak jauh dengan apa yang teman-teman lakukan di tiap bulan dalam 1 tahun. Di sini juga nanti misal kita mau mencetak, tinggal melihat nomor urutnya ya. Misal kita mau mencetak ini nomor 1 misal, tinggal ketikkan di sini nomor 1. Nanti akan terisi otomatis jika teman-teman mengisi secara keseluruhan pada kolom yang berwarna putih ini. Jika dilengkapi, maka di sini akan otomatis muncul ya, akan tampil otomatis. Yang manual itu untuk ininya, ini manual. Ini diisi manual. Berita acara sudah otomatis, SPTM dalam 1 tahap atau 1 semester juga nanti otomatis. Ini juga akan otomatis kita bisa menganalisa di bab kontrol ataupun di sheet RKS ini kita bisa menganalisa mana anggaran yang sisa dan yang belum terrealisasi ataupun yang sudah terrealisasi. Ya, kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam cara saya menyampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.